الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudaraku, bahwasannya agama ini adalah nasihat yang telah disampaikan oleh Rasulullah kepada kita semuanya, bahwa ad-dinu nasihat, bahwasanya semua kita itu membutuhkan nasihat agar kita bisa menjalani kehidupan dengan sempurna menuju keselamatan dunia dan akhirat. Sebagaimana Rasulullah SAW memberikan nasihat kepada Abu Dzar Al-Ghifari, yang sungguhnya nasihat itu untuk kita semua sebagai umat Rasulullah SAW, bukan saja untuk Abu Dzar Al-Ghifari semata. Nasihat yang disampaikan oleh Rasulullah, ya Abu Dzar, wahai Abu Dzar, jadidis safinah, perbaiki kapal. Fa'inal bahra amikun, karena sungguhnya lautan yang akan engkau lalui sangatlah dalam. Kita berpikir Rasulullah menasihatkan kepada Abu Dzar agar memperbaiki kapalnya, padahal kita tahu kehidupan Rasulullah bersama para sahabat ada di padang pasir sana. Kok bisa kemudian diminta untuk memperbaiki kapalnya? Nah, ini yang kemudian menuntut kita untuk berpikir sejenak. Seorang ulama, Imam Nawawi Al-Bantani, memberikan analisisnya, memberikan tafsirannya, bahwa yang dimaksud dengan memperbaiki kapal adalah memperbaiki niat kita, meluruskan niat hanya karena Allah. Dan memang segala sesuatu ditentukan dari niatnya. Apabila kehidupan kita di muka bumi Allah ini niatnya bukan lurus karena Allah, maka sesungguhnya di hadapan Allah adalah satu kehinaan belaka. Yang kita kerjakan, yang kita upayakan, bahkan yang kita kumpulkan adalah kehinaan, manakala tidak diniatkan karena Allah. Sebagaimana Rasulullah pun mengisyaratkan kepada kita, inad dunya mal'unah wa mal'unun ma fiha ila dzikrillah wa mawala. Sungguhnya dunia itu adalah kehinaan, dan hina apa-apa yang ada di dalamnya, ila dzikrillah wa mawala, kecuali zikir kepada Allah dan apa-apa yang mendekatkan diri kepadanya. Ini mengandung maksud bahwa dunia yang kita geluti, yang tidak diniatkan karena Allah, tidak diluruskan niatnya hanya karena Allah, maka sungguhnya hanya untuk dunia semata, dunia untuk dunia, dan itu adalah kehinaan. Maka meluruskan niat ini perkara yang besar, perkara yang sangat penting. Itulah sebabnya Rasulullah mengisyaratkan, jadidis safinah fa inal bahra amikun, perbaiki kapalmu karena sungguhnya lautan yang akan engkau lalui sangatlah dalam. Yang kemudian ditafsirkan oleh Imam Nawawi, perbarui atau luruskan niatmu dalam menjalani hidup ini, karena sungguhnya segala sesuatu perbuatan, segala sesuatu amaliyah ditentukan dari amal. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Innama a'malu binniyat. Disampaikan oleh Rasulullah bahwa sungguhnya segala perbuatan tergantung dari niatnya. Wa innama likulli imrin ma nawa. Dan setiap orang itu akan mendapatkan atas apa yang diniatkannya. Maka berniatlah karena Allah dalam keseluruhan hidup kita, seluruh kiprah hidup kita, perkataan kita, perbuatan kita, pandangan kita, pikiran kita. Niatkan karena Allah, yang kemudian menjadi bentuk zikir kepada Allah. Itulah dunia yang kita bawa menjadi zikir kepada Allah, dan bukan lagi kehinaan. Nasihat yang kedua disampaikan Rasulullah kepada Abu Dzar, wa khudhiz zada kamilan fa inna safara ba'idun. Ambillah bekal olehmu wahai Abu Dzar yang cukup. Fa inna safara ba'idun, karena sungguhnya jalan yang akan engkau lalui sangatlah jauh.
kita sadar bahwa secara fisik kita untuk pindah tempat atau melakukan satu perjalanan dari tempat yang satu ke tempat yang lain itu membutuhkan perbekalan. Membutuhkan perbekalan. Bagaimana kalau kemudian melakukan perjalanan tanpa perbekalan? Dari Pekalongan misalnya ke Jakarta, tidak ada perbekalan di bawahnya, jalan kaki, apa yang bisa diperbuatnya? Kelelahan yang didapat. Apalagi perjalanan menuju akhirat yang itu tidak ada batas waktunya di negeri akhirat. Maka Rasulullah berpesan, ambil perbekalan yang cukup, karena sungguhnya perjalanan yang akan kita lalui itu sangatlah panjang. Dan kita tahu sebaik-baiknya perbekalan adalah bekal takwa kepada Allah. Wa tasawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ambil bekalah kalian, berbekalah kalian, dan sungguhnya sebaik-baiknya bekal adalah takwa kepada Allah. Wattaquni ya ulil albab. Maka bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kepada Aku, kata Allah, ya ulil albab, wahai orang-orang yang berakal. Hadirin sekalian, maka kita tahu dari apa yang telah diisyaratkan Allah, bahwa ketika kita menggolongkan diri menjadi orang-orang yang berakal, sesungguhnya adalah upaya kita untuk sampai kepada ketakwaan yang utuh. Tanpa ketakwaan, tanpa usaha kita untuk melakukan segala perbuatan yang mencerminkan ketakwaan, maka sesungguhnya kita bukan ulul albab. Padahal namanya al-albab itu jamak dari lubun, dan lubun itu artinya otak. Ulul albab berarti orang-orang yang berotak. Kalau tidak merangkai dengan ketakwaan, maka tidak tergolong orang-orang yang berakal, orang-orang yang berotak. Kalau tidak orang yang berotak, bukan orang yang berotak, maka bisa kita menyebutnya sebagai orang yang tidak berotak. Na'udzubillah. Maka berbekalah kita dengan sebaik-baiknya bekal, yakni takwa kepada Allah. Wa khaffifil himla fa innal aqabah ka'udun. Ringankan beban wahai Abu Dzar, fa innal aqabah ka'udun, karena sungguhnya lereng yang akan engkau naiki sangatlah terjal. Ringankan beban. Apa maknanya? Longgarkan ikatan kita kepada dunia, karena sungguhnya ketika seseorang itu mengikatkan diri kepada dunianya, mencintai dunia, maka sungguhnya akan sangat berat menuju perjalanan kepada Allah, akan sangat berat. Dan orang-orang yang sudah mengikatkan diri kepada dunia, mencintai dunia, pasti akan muncul penyakit yang berikutnya, yaitu penyakit takut mati. Dan ini penyakit yang sangat berbahaya. Hubbu dunia, cinta dunia dan takut mati, yang kata Rasulullah, penyakit yang sangat akut. Penyakit yang sangat akut. Maka ringankan beban kita. Artinya berupaya kita untuk melepaskan dunia dari hati kita. Cukuplah dunia ada dalam genggaman tangan, jangan sampai kemudian diselupkan ke dalam hati, sehingga tidak akan mempengaruhi apa yang terlintas dalam hati kita. Sekali lagi, bahwa meringankan beban maknanya adalah melonggarkan ikatan kita dengan dunia. Bukan berarti kita tidak butuh dunia, kita butuh dunia, tapi menjadikan dunia seluruhnya itu bukan satu tujuan. Dunia sebagai alat, dunia sebagai wahana untuk pencapaian yang sungguhnya, ini pencapaian negeri akhirat. Inilah meringankan beban agar kita tidak terlalu berat untuk sampai kepada tujuan akhir negeri akhirat. Wa akhlisil amal fa idan naqada basir. Dan ikhlaslah dalam beramal engkau, wahai Abu Dzar, fa idan naqada basir, karena sungguhnya Dia Allah itu sangat teliti, maha teliti. Allah maha teliti. Maka ikhlaskan dalam beramal, dan tidak ada perkara amaliyah yang akan memperoleh pahala dari Allah kecuali di dalamnya terkandung unsur ikhlas hanya karenanya. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu-d-din. Wa ma umiru, dan tidaklah engkau disuruh, tidaklah engkau diminta, illa liya'budullah,
kecuali untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, dengan mengikhlaskan hanya kepada Allah agama semata. Sekali lagi, ikhlas dalam beramal. Maka dengan 4 perkara ini, 4 nasihat Rasulullah kepada Abu Dzar Al-Ghifari, yang hakikatnya inilah nasihat untuk kita semua. Insya Allah kita akan mudah mencapai kemuliaan negeri akhirat. Jadi disabina faidal bahru amikun, perbaiki kapalmu karena sesungguhnya lautan yang akan engkau lalui sangat dalam. Wa hujiz dzaka kamilan fa inna safara ba'idun, dan ambillah bekal yang cukup karena sesungguhnya perjalanan yang akan kau lalui sangatlah jauh. Wa khafibil himla fa innal aqaba ka'udun, ringankan beban karena sesungguhnya lereng yang akan kau naiki sangatlah terjauh. Wa khlisil amala fa inna naqada basirun, dan ikhlaslah dalam beramal karena sesungguhnya Dia Allah Maha teliti atas segala persoalan yang kita lakukan. Mudah-mudahan ini menjadi bekal bagi kita dan kemudian akan menjadi persyaratan kita untuk sampai kepada kenikmatan hakiki di negeri akhirat. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.